pendeta drummer. 1, Aduh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Seru-seruan bareng Laudeng. Oke guys, kembali lagi bareng gue Laudeng. Ini adalah episode kedua setelah kemarin yang udah nonton. Thank you banget. Jangan lupa di like dan di subscribe. Moe Production. Oke, so di yang kedua ini, kalau kemarin kita udah sama seorang basis. Jadi menurut gue kita harus mulai dari bottom. Berarti basis gak akan enak. Bukan gak akan enak, akan kurang terasa enak kalau tidak ada drummer. So di episode kali ini gue akan ngajak ngobrol temen gue yang juga ada drummer. Dan juga sekarang sedang merambah dunia producing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilin my friend. Ini dia, Samuel Rusli, aka Samsoy. Yoi. Halo Sam. Apa kabar? Keren. Tadi gue pikir lu yang lagi main PS tuh. Adek gue. Bukan, itu adek lu ya. Makasih udah sebutin nama Samsoy, ya itu sekalian mempromosikan Instagram gue. Oh itu Instagramnya ya. Iya, soalnya kan banyak yang tahu Samuel Rusli, tapi lebih banyak yang tahu Samsoy. Iya nggak sih? Kadang-kadang beberapa kali kayak misalnya kayak gue manggung di mana gitu, kayak maksudnya beberapa kali sama lu juga gitu, orang lebih kenal gue Mas Samsoy, kayak orang itu udah nggak tahu. Iya. Iya benar-benar, karena ya nama di sosial media itu kan orang lebih sering lihat, jadi orang lebih sering keinget kayak sini siapa namanya, yang diingat nama Instagramnya anjir. Ya, betul. Gitu kan. Kalau misalnya kan lu pakai nama asli kan? Gue emang nama belakang dan emang udah jadi nama panggilan gue dari SMA. Itu Laudeng gitu. Oke, kita akan ngobrol di acara ini. Jadi ini acaranya namanya Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng. Ale baru tahu kan? Iya. Ale tuh serundeng itu kan makanan serundeng. Tahu. Jadi definisinya itu adalah serundeng itu kan remah-remah kelapa yang digoreng. Ya. Dia nggak seberapa, dia bukan menu utama, tapi dia penikmat makanan. Jadi kalau ditaruh dia akan makin nikmat kan. Jadi orang akan jadi walaupun dia nggak terlalu sesignifikan ayam goreng, nggak sesignifikan rendang, tapi begitu dia hadir kayak kehadirannya memberi warna. Luar biasa ya, filosofis sekali. Filosofis ya, lumayan ya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin baru join dan juga baru nonton nih, jadi gue akan ngobrol sama beberapa teman-teman musisi gue yang juga adalah sahabat dekat gue nih. Kali ini gue akan ngobrol bareng Samsoy. Mungkin Samsoy mau perkenalan diri sedikit, sekarang lagi sibuk apa dan juga apa. Mungkin kan ya banyak pasti yang udah tahu seorang Samuel Rusli lah ya. Cuman kan mungkin dari 10.000 ya mungkin ada 2 orang yang gak tahu kan. 2 orang itu bisa diedukasi kan. Ya nama gue sama Rusli. Samsoy itu nama Instagram gue, bukan nama asli gue. Twitter juga bisa ya. Ya Twitter juga bisa. Gue seorang drummer. Saat ini gue aktif bermain drum untuk Semisi Morangkir dan Samardos. Untuk Intimate Linon juga. Dan gue ada band juga namanya Now People. Wah keren. Oh ini band baru nih ya. Baru rilis pas rilis Corona. Ya. Aduh gila. Corona men. Padahal sebenarnya gini, lu tau gak sih alasan kita bikin medley itu sebenarnya itu untuk dijadiin portfolio sebenarnya. Oke. Karena gini, beberapa kali vokalis kita si Nanda itu kayak ditawar ada band yang ini. Ada sebenarnya. Lihat video gitu nggak ada ya. Nah gitu. Nah begitu kita videonya mau dikasih ke orang yang minta itu, koronces. Gokil. Sam sorry, kayaknya mic lo agak naik sedikit, jadi agak putus-putus kalau lo agak set gitu. Oh gitu, oke. Iya lupa itu. Nah, walaupun mic mahal dan sensitif kan, tetap butuh arah dan tepat. Ya oke, so sekarang lagi sibuk sama Semisi Morangkir sama Samardos. Samardos itu bandnya Iqbal Dilan ya. Rin ya. Terus apa nih selain kegiatan drumming, ada kegiatan lain di luar drum? Apalagi ini lagi corona nih kan, jadi mungkin ada aktivitas lain? Ya gue juga lagi aktif di belakang layar sih. Sebenarnya malah bisa gue bilang bahwa sebenarnya dari pengerjaan album Intimate Linon kedua sih sebenarnya. Itu 2018 ya? Iya ya, apa 2018 ya?
18 ya kayaknya 18 Iya, deh. kayaknya 18. Nah, itu 17 mau ke waktu 18 lah itu kayaknya. pengerjaan album itu adalah sebenarnya titik awal gue semakin seriusin dunia producing dan belakang layar. Sebenarnya kayak gue ada beberapa juga sih, maksudnya kayak waktu itu gue sempet bantuin Umay arrange lagu Umay. judulnya bantu arrange dan bantu compose lagu dia untuk soundtrack film Rompis. Ya. Gue juga waktu itu sempat kerjain bareng lo juga tuh singlenya Indah Anastasia yang pertama. Oh iya benar, yang pulang. Tapi waktu itu kan gue belum yang seriusin banget dunia producing gitu. Sampai akhirnya ya itu waktu Intimately Known album kedua gue mulai serius. Dan akhirnya gue mulai banyak di belakang layar. Dan akhirnya lagi sekarang gue akan meluncurkan single pertama gue. Wah gokil. So ini berita buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin udah sering lihat di Instagramnya Samsoy atau kadang di close friend. Kalau nggak dalam close friendnya, berarti kalian belum tahu. Nah sekarang gue kasih tahu nih di Serundeng bahwa dia akan merilis singlenya. Tanggal berapa udah bisa dibocorin atau? Tanggal 20 Mei 2020. 20 Mei 2020. Oh berarti bentar lagi nih. Ini kan tayangnya akan 20 Mei. Betul. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin terus Instagram Samsoy. Dia akan update terbaru ya. Nah, gue ada bocor. Apa nih bocoran? Pertama adalah lagu yang gue tulis untuk bahan senior recital gue. Itu lu juga yang main tuh. Oh iya juga ya. Iya benar-benar. Pantesan gue pas denger kemarin sekilas gue kayak pernah denger ya di mana. Cuman ya gue nggak mikirin lagi gitu kan. Ya udah. Oh ini lagu Samsoy. Oh iya itu pas recital ya. Iya benar-benar. Jadi lagu yang akhirnya diproduksi secara profesional ya. Iya, puji Tuhan secara profesional ya. Oke, sekarang nih sebenarnya gue pengen flashback sedikit. Jadi teman-teman udah tahu ya ini Samsoy siapa dan pasti udah pernah lihat. Apalagi kalau kalian musisi dan juga teman-teman yang baru memasuki dunia musik profesional ataupun belum masih sekolah dan suka main musik, pasti udah sering lihat-lihat dong di Instagram siapa aja jagoan favorit kayak Tekken. Enggak maksudnya siapa aja yang udah menjadi salah satu influence-nya gitu kan, biasanya udah ada kan. Gitu. Nah, sekarang gue mau flashback sedikit nih. Jadi mungkin banyak teman-teman yang enggak tahu, mungkin taunya pas Samsoy Samsoy mungkin Alek mulai kelihatan ada yang lihat pas sama Rizky Febian atau mungkin pas sama Semisi Morangkir atau pas dulu siapa pernah main nama Ran juga kan? Iya betul. Pernah nama Ran, maksudnya mungkin orang random tuh taunya Ale gimana kan? Nah di sini nih gue mau bahas kayak lu boleh cerita sedikit perjalanan karir lu ya, nggak usah terlalu detail lah, kurang lebih lu tuh beranjak dari mana sih? Lu tuh ini pendatang dari luar daerah ya kan? Ke Jakarta, gimana ceritanya lu bisa datang terus lu fight, lu berjuang di Jakarta metropolitan ini akhirnya menjadi Mother City ini ya. Ya, Mother City sampai akhirnya jadi Samsoy yang sekarang nih yang menjadi inspirasi banyak teman-teman. Puji Tuhan. Jadi ya gue dari Makassar. Jadi Sulawesi Selatan ya itu ya. Gue anak daerah, gue dari Makassar. Sebenarnya awal gue ke Jakarta itu sebenarnya tuh kuliah musik sebenarnya. Gue kuliah musik di Jakarta. Oh, oke. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun berapa? 2012. Oh, 11. Sebenarnya gue 2009 gue tuh udah sempat kuliah dulu. Gue sempat kuliah arsitektur di Surabaya dulu. Cuman gue ada passion di situ, akhirnya gue pulang ke Makassar untuk beberapa waktu. Lalu setelah itu gue ke Jakarta untuk gue kuliah musik. Nah di kuliah musik ini akhirnya gue mulai bertemu dengan teman-teman gue, kayak misalnya yang sekarang udah jadi musisi-musisi juga kayak Aan, Martin Sian, terus Rayfield ya, Kumahua gitu-gitu. Maksudnya gue ketemunya semuanya di internet. Malah gini teman-teman, gue ketemu Peterson Laudeng ini justru pertama kali ketemu tuh di lantai 5 IMI. Lo lagi main ke IMI waktu itu? Iya ya, aduh gue lupa sih sebenarnya kita ketemu di mana pertama kali ya. Oh di IMI. Habis itu gue pertama kali ngejam sama lu waktu itu di Blok M, Wapres di Wapres waktu itu acara HH itu. Ini HH ya. Oh iya benar itu Ale, itu beta ingat. Kita ngejam kali. Ngejam itu ya, gue ingat itu benar. Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang karir pertama banget gue itu sebenarnya gue diajakin sama dosen gue namanya Mas Liandi, dia pemain bass rock gitu. Liandi ya nih. Main sama band namanya RI1. Jadi dulu ada band legend namanya Bumerang. Lalu Bumerang itu pecah. Nah gitaris sama vokalisnya Mas
Roy J. Konia sama Mas John Paul Ivan, mereka bikin band lagi namanya RI1. Nah, waktu itu mereka nggak ada drummer, jadi akhirnya gue lah yang menjadi drummernya untuk beberapa waktu. Waktu itu sempat main di beberapa kota, sempat ada tour kecil juga, main di beberapa titik gitu. Nah, itu adalah karir pertama kali gue manggung itu. Oh, jadi manggung profesional pertama kali malah main rock itu ya, sama band rock itu ya? Betul. Nah, habis setelah gue mulai mengiringi beberapa artis-artis, mulai mengiringi beberapa penyanyi, idol tepatnya. Awal banget gue session siapa? Session pertama? Siapa? Citra Scholastika. Berarti kita bernasib sama. Gue juga kemarin, siapa yang nanya ya? Ada yang nanya tuh. Kalau live gitu sering banget kan pada nanya, Kak, live pertama sama siapa bang? Gitu-gitu. Sama, Citra Scholastika membukakan pintu ya buat kita semua ya, kurang lebih ya. Scholastika, habis itu, nah di tengah-tengah Citra Scholastika itu gue sempet banget main sama Virsa Idol dulu. Tapi Virsa awal keluar ya? Ya, tapi waktu itu Firza masih ditebengin sama Kak Noella waktu itu. Jadi gue pernah sama Firza, gue pernah sama Kak Noella juga. Nah, ikut Rising Star tuh. Oh oke, ikut Rising Star. Ini apa? As a soloist kah? Basudara waktu itu, sama band. Jadi gue waktu itu, gue, Martin Siahaan, Irsa Bian, Allen Lubis, sama vokalisnya waktu itu Yeri. Pada akhirnya kita bikin band sama Basudara. Sebenarnya gue juga pengganti sih. Jadi drummer pertama itu kalau nggak salah Kak Cemong, yang kedua tuh si Bonnie Pirates. Bonnie Pirates, yang ketiga baru gue. Gitu. Nah akhirnya itu. Nah setelah dari Rising Star kita tidak masuk ke babak spektanya karena ada satu dan lain hal. Nah akhirnya waktu itu gue diajakin sama Kak Denis Nusi. Oke. Gue diajakin sama Kak Denis. Caranya gue kenal sama Kak Denis, waktu itu gue sempat bantuin dia pelayanan di gerejanya dia, di CCW, di Art Hotel. Art Hotel ya. Sarina. Pelayan. Sarina, iya. Gue pelayanan sama dia, itu diajakin. Nah, kenapa Kak Denis mau ngajakin gue? Karena waktu itu gue habis menang lomba Sakae. Nah, oh iya benar, di tengah-tengah itu Ale ikut kompetisi Sakae drum pertama kali ya itu ya. Betul. Jadi di tengah-tengah Citra dan Rising Star itu gue sempat ikut lomba Sakae. Nah puji Tuhan gue menang juara 1 dan itu bisa dibilang adalah titik balik karir gue di situ. Jadi ketika karir gue mulai melejit itu meletusnya itu gara-gara Sakae. Jadi akhirnya gue akhirnya mendapatkan puji Tuhan mulai di-recognize sama orang, mulai mendapatkan exposure karena waktu itu kan jurinya juga Mas Ryan Rasunito kan. Ya Mas Ryan. Siapa aja jurinya? Mas Ryan, Om Idang ya. Idang, habis itu Mas Hendy. Oh ya Mas Hendy ya, benar-benar Mas Hendy. Waktu itu jurinya kalau nggak salah bertiga itu doang deh. Habis itu setelah dari situ akhirnya gue main sama Semi gitu untuk sementara waktu itu statusnya adalah gue gantiin Kohandi karena waktu itu Kohandi ada kerjaan yang mengharuskan dia off untuk selama beberapa bulan dari Semi gitu loh. Ya, oke. Nah di tengah Semi itu gue dikontak sama manajernya Ran, Mas Coki Lubis namanya. Ya, oke. Nah, kenapa Mas Coki bisa kontak gue? Karena Mas Coki mendapatkan rujukan gue dari Mas Ryan. Oke. Wah, rujukan kayak rumah sakit ya? Sakit, yoi. Ya, oke. Rekomendasi ya by Mas Ryan ya. Lumayan spesialis dalam mengobati hati-hati yang sakit. But anyway, gue mendapatkan rujukan dari dari Mas Ryan, katanya coba anak ini nih gitu loh. Akhirnya gue dikontak. Nah, kenapa Mas Ryan bisa kontak sama Mas Coki? Karena ternyata Mas Ryan tuh sering bantuin Ran. Itu kalau nggak salah lagunya Ran yang Curiga itu yang main drum Mas Ryan tuh. Oh, yang ngetek di album ya. Mixing juga deh kalau gue nggak salah. Tapi yang paling gue tahu certain itu adalah Mas Ryan bantuin mixing. Gitu. Nah akhirnya itulah titik karir gue. Kalau ya sisanya ya pretty much orang udah mulai kenal gue. Tapi ini yang betul-betul orang nggak tahu gitu loh. Kalau soalnya waktu zaman gue main sama kayak Imela Kay, Rizky Febian, itu kan orang udah lumayan tahu gue siapa lah. Maksudnya orang udah tahu ini Samso ini. Ya. Itu fase setelah titik balik tadi ya. Ya, memang harus ada trigger dalam hidup ini ya. Ya. Ya, dan setiap orang itu triggernya nggak harus sama. Jadi mungkin Samsoy triggernya pas kemarin ya di fase pas main sama Citra dan kemudian juara Sakae
itu membuat trigger dalam karir musiknya gitu. Berbeda-beda kayak kemarin Ina juga berbeda juga tuh triggernya itu. Ya, trigger gue tuh ada 2 sebenarnya. Lucunya gini. Trigger gue untuk main sama Semi dan yang lain-lain itu Sakai Drum. Oke. Tetapi trigger gue untuk main sama Citra waktu itu gue ketemu langsung sama Kak Denis Talakua di acara ini namanya Unisound. Oke, itu kan Denis Talakua itu senior Ale kan? Senior jauh. Senior di kampus ya. Tapi senior jauh ya, maksudnya nggak ketemu di kampus kakak kelas ya. Tapi kalau Ale ingat waktu itu masih hangat-hangatnya HH itu. Jadi waktu itu masih sering nongkrong anak-anak tambak. Oh, iya benar-benar. Waktu itu masih pada ngumpul semua. Kebetulan waktu itu Basudara lomba band antar IMI yang namanya Unisound itu menang. Nah, akhirnya pas itu Kak Yudit, Kak Denis Talakua, terus ada Martin juga. Terus yaudah langsung bilang aja, Sam, Ale ini ya tes main nama siapa namanya, sama Citra ya gitu loh. Tetapi orang gini, ini nggak pernah orang dengar sebelumnya. Gue juga nggak tahu deh. Waktu itu gue sempet desperate banget. Kenapa tuh? Waktu kuliah. Karena gue merasa kayaknya nggak ada orang yang mau pakai jasa gue untuk main drum deh. Kayaknya udah kebanyakan drummer yang jago di Jakarta, jadi akhirnya udah nggak ada yang mau pakai jasa gue lagi deh. Gue sampai mikir kayak gitu. Dan waktu itu udah lumayan desperate karena ya gue cuman habis untuk kuliah aja. Ini jauh sebelum manggung ya. Gue cuman habis doang dan segala macam. Maksudnya gue fight di Jakarta. Sampai waktu itu dalam tanda kutip gue sempat bukan ngemis sih, cuman kayak gue bilang sama Martin. Waktu itu kan Martin udah kemana-mana kan tuh. Waktu itu Martin masih sama ini Citra Karegina sama Among. Lu Martin yang Among nggak? Among. Dulu dia ada band Batak gitu. Oh iya tahu yang sama Bang Victor ya. Ya betul itu. Nah, waktu itu gue sempat chat gini sama Martin, kalau misalnya ada manggung-manggung ajak beta sekali-sekali ya, gitu. Itu wajar sih, maksudnya itu pasti mindset awal-awal kita dan ya apalagi misalnya kalau orang daerah kan pasti mikirnya, apalagi sering dengar nih kalau menurut gue kayak paling banyak kan senior suka bilang, yang penting tuh koneksi, yang penting tuh lu bisa bergaul. Ya mungkin apalagi kalau misalnya kita masih kecil dan mungkin dari daerah kan pasti mikir anjir gimana cara maksudnya maksud dari kata-kata itu. Ya mungkin dengan menurut beta chat Ale itu adalah salah satu cara lah yang menggambarkan kayak ini mungkin cara berkoneksi mungkin. Cuman mungkin ada satu sisi atau ada satu pemikiran lain kayak anjir annoying juga ya ternyata kayak gitu ya sebenarnya. Cuman kayak pada zaman itu ya menurut kita wajar-wajar aja kan. Karena kita emang nggak terlalu tahu gitu. Sebenarnya gini sih. Mindset annoying itu sebenarnya most of the time itu justru menghalangi lu untuk mengambil langkah yang lebih nekat. Karena buat gue gini, ketika lu tahu lu ngobrol dengan siapa dengan cara seperti apa, lu bisa mengemasnya dengan baik sebenarnya. Ya benar. Yang membuat itu menjadi annoying adalah ketika lu nggak ada manner. Nah betul. Mungkin maksudnya sama tapi caranya beda ya. Misalnya lu bilang gini kayak misalnya, gitu. Nah sama siapa namanya, sama si Martin bilang kayak, Tin sorry boleh nggak kalau misalnya gue misalnya ada manggung siapa-siapa itu ajak gue lah Tin gitu loh. Karena waktu itu gue juga sama Martin kan gitu loh. Gue main temenan sama Martin dan maksudnya gini, gue juga ngomong bukan yang kayak tapi kalau ada panggung ajak dong, kok Ale kayak lupa beta. Gue gak kayak gitu ngomongnya gitu loh. Gue betul-betul mengkondisikan diri gue sebagai gue juga pengen manggung, gue pengen bangun koneksi dengan baik, oleh karena itu gue menjaga manner gue. Tuh. Kayak serius balas ya. Baik, masih cewek ya. Bukan. Gue kan lagi ada buka online class kan, jadi tadi gue lihat ada murid yang lagi sama minta email data. Gitu. Hari ini nggak ada yang ngajar ya? Hari ini nggak ada, besok. Besok ya, oke. Oke lanjut. Gimana? Kemarin pokoknya triggernya itu dan kemudian akhirnya pelan-pelan merangkah ke dunia yang lebih profesional lagi. Itu juga nggak langsung. Ya, itu butuh proses panjang sih. Ya kebetulan gue juga di timing yang kurang lebih sama lah, jadi sedikit banyak sama-sama tahu ya perkembangannya gimana ya. Kurang dan lebihnya.
gue mau tambahin ini sebenarnya. Kan kita semua tahu bahwa kita harus bangun, harus bangun koneksi, harus nongkrong dan segala macam. Tetapi ada satu hal yang orang suka lupa. Apa tuh? Pintar bawa diri sih sebenarnya. Ya, benar. Karena tidak semua tongkrongan itu cocok bercandanya dengan tongkrongan yang lain. Ya, gitu. Beda lapak beda peraturan ya biasanya bahasa jalanannya. Gitu. Dan mungkin kalau menurut gue kayak ya mungkin kalaupun sekarang lu belum menyadarinya dan mungkin belum terlalu engah, ya lu seiring berjalan waktu lu akan menyadarinya sih. Gitu. Jadi kita bilangin dari sekarang buat teman-teman yang baru mau mulai ataupun sedang karena lu tahu gue mempelajari hal ini dengan cara yang sangat wow. Maksudnya I learn this the hard way gitu. Iya benar-benar. Ya itu balik lagi kalau kata pepatah banyak jalan menuju Roma. Mungkin sama-sama akan ke Roma, tapi mungkin yang satu ke bebatuan dulu, satu lewat pegunungan, satu lewat laut, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan sebenarnya podcast ini sangat-sangat filosofis sebenarnya. Iya, gila jangan. Oke, jadi itu perjalanan karir Samso ya. Apa? Dari nama aja udah filosofis ya. Iya dong, semua harus filosofis. Jadi seru banget sih, ada beberapa fakta yang malah gue baru tahu kan justru. Walaupun gue kenal Sam lumayan lama dan juga ya tadi gue bilang kayak timing perjalanan karir kita tuh kurang lebih mirip gitu dan sama. Jadi kayak saling tahu gitu. Tapi ada beberapa fakta yang gue nggak tahu. Jadi beruntung kalian yang nonton, ya gak sih? Oke. Nah kalau udah jadi session player, udah jadi sekarang on the way goes to producing time. Oh my God. As a producer. Right now. Do you want me to speak in English or in Bahasa? Oh no need to speak English. So let's just. Let's speak Indonesian. Oke, sekarang mungkin buat teman-teman yang baru mau merangkak atau baru mau masuk atau kayak gue musisi, bisa nggak ya jadi hidup gue gitu? Gimana cara? Atau mungkin kan biasa yang paling klise adalah gimana cara gue ngejelasin ke orang tua gue lah untuk gue mau jadi musisi nih gitu. Gue mau hidup di musik nih gitu. Nah sekarang gue mau nanya ke Sam kayak suka dukanya apa nih Sam? Kalau as a musician tuh suka duka lo apa nih selama sepanjang perjalanan karir lo sampai sekarang gitu? In 3 points. Jadi sukanya 3, dukanya 3. Mau sukanya dulu apa dukanya dulu? Terserah. Oke. Selalu sebagai manusia kita lebih suka dengar yang senang dulu. Jadi gue mulai dengan yang suka dulu ya. Walaupun ada kata pepatah bersusah-susah dahulu ya. Iya. Tapi secara daging lebih suka dulu. Jadi gini, sebenarnya sukanya adalah lu sedang mendapatkan uang dari hal yang lu cintai. Lu bekerja itu gini. Kalau misalnya lu kerja sebagai misalnya gini, lu sebagai broker saham misalnya atau lu kerja di tambang, mungkin lu tidak begitu suka bidang itu, tetapi untuk lu bisa mendapatkan uang lu kerja itu. Misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau gue memang passion gue musik. Dan people pay me for the thing that I love. Which music. Jadi orang membayar gue melalui musik. Jadi buat gue sukanya adalah pada saat gue kerja gak ada burden nih. Ya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, puji Tuhan yang sukanya bermusik adalah orang lebih banyak mengetahui gue itu siapa. Gue mendapatkan exposure lebih. Kenapa gue bilang ini sukanya? Karena gini, exposure yang bertambah adalah peluang bisnis yang juga bertambah. Karena lu gak tahu, lu ketemu sama orang itu siapa aja men. Ya benar. Dan gini, lu jangan pernah lu kayak misalnya gini, ada orang yang menyukai karya gua gitu. Terima kasih banget. Ada yang misalnya dalam tanda kutip fans lah, ada yang ngefans sama gua dan karya gua. Mereka tuh bisa menjadi dalam tanda kutip peluang bisnis. Kenapa? Karena ketika mereka ngefans sama lo, dia bisa aja kayak misalnya gini, "Bang, gue pengen belajar dong sama lo." Itu kan juga bisa menjadi sumber mata pencaharian, lu bisa misalnya ngajar gitu atau gimana gitu. Dan pada akhirnya most of the time murid-murid gue itu adalah fans gue yang akhirnya menjadi murid dan teman gue. Ya, betul. Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah yang paling gue suka adalah gue bisa melihat dengan secara langsung ekspresi orang ketika mereka mendengarkan seni yang gue sayang ini.
yang nggak tahu sih, buat gue tuh gue bahagia banget. Misalnya pada saat kayak gue main drum gitu, gue festival atau gue klinik, atau misalnya gue lagi manggung atau gue bikin lagu, dan ketika mendapatkan feedback dari orang yang seneng, itu gue seneng banget. Dan itu yang membuat gue untuk terus mau berkarya gitu loh. Jadi akhirnya kayak ya karena gue seneng ngeliat orang seneng soalnya. Jadi apalagi ultimate-nya adalah ketika orang itu senang dengan karya gue, wah gila, gue happy banget, men. Oke, ya itu kepuasan pribadi yang tidak ternilai ya, tidak bisa dinilai dengan uang ataupun apapun gitu. Betul banget. Karena bisa aja gini, orang bisa aja beli karya lu hanya karena lu temennya. Ya, biasanya begitu. Iya kan? Gue beli albumnya karena ya udah dia teman gue gitu. Tetapi ketika orang itu beli lagunya karena gini, men, gue nggak tahu lu siapa, tetapi karena lagu ini gue suka banget, gue beli. Itu apa ya? Ya, itu biasanya salah satu pencapaian musisi berkarya itu, message-nya tersampaikan. Akan lebih jelas ketika kita dapat feedback itu dari orang yang kita nggak kenal kan. Karena kalau kita kenal pasti banyak faktor lah. Iya, betul. Jadi itu pasti kepuasan pribadi yang ya sangat bernilai lah. Sukanya 3 itu. Nah, dukanya teman-teman, 1, jadwal manggung musisi itu tidak pasti. Jadi ketika kita berbicara tentang jadwal manggung yang tidak pasti, artinya pemasukan musisi itu nggak pasti. Iya, benar. Gini deh, ada beberapa musisi yang sudah punya zona nyaman di reguleran. Ya. Pertanyaan gue, lu bisa pasti nggak kalau lu di reguleran ini akan sustain really long? Nggak bisa. Iya, apalagi ada COVID nih. Yes. Gitu loh. Manggung. Lo bisa make sure dan lo bisa memastikan nggak bahwa dalam 1 minggu minimal lo manggung sekali aja. Lo bisa pastiin nggak? Belum tentu, men. Ya, benar. Semua unpredictable gitu ya. Yes. When it comes to musical career, everything is unpredictable. Everything. Klien yang mau masuk untuk produser, maksudnya untuk pekerjaan gue sebagai produser musik ya, untuk kayak misalnya gue aransemen atau gue produserin lagunya dan single atau albumnya dia, itu juga berbicara tentang uncertainty, karena kadang kalau dapat iya, kadang juga nggak ada, kadang juga ada klien tapi begitu pitching harga nggak cocok, ya. Maksudnya semuanya uncertain lah. Ya, benar-benar. Ya, kita sebagai pekerja lepasan atau freelance, ya itu nggak pasti sih sebenarnya semuanya. Ya, oke. Itu yang kedua. Yang kedua adalah ketika pekerjaan lu itu tidak pasti, pemasukan lu juga nggak pasti, men. Oke, secara finansial itu juga lumayan beresiko ya. Jadi yang pertama jadwal kerja nggak pasti. Yang kedua adalah setiap musisi, nih, gue bilang terang-terangan ya, setiap musisi pasti punya financial issue. Coba lu cari musisi di ini yang tidak punya financial issue, nggak ada. In fact ini, semua manusia punya financial issue pasti. Tetapi musisi itu financial issue-nya yang lebih berat. Kenapa? Karena pekerjaan itu uncertain. Lu nggak bisa, malah kadang-kadang gini, oke, gue udah manggung nih tanggal 20 misalnya. Lu nggak tahu duit lu cairnya kapan, men. Iya sih, benar. Gitu. Benar banget. Dan akhirnya setiap kali kita mendapatkan duit itu, mungkin udah harus bayar cicilan yang lain lagi yang sudah kena bunga. Jadi akhirnya keluarnya lebih boncos misalnya. Atau mungkin kita duit itu udah masuk, kita dalam tanda kutip udah keburu habis lagi duit simpanan yang lain gitu loh. Oleh karena itu sebenarnya gue bisa bilang gini, ini sebenarnya curhatan hati gue sebagai musisi sih, untuk para vendor acara ataupun bagi para orang-orang finance. Ini curhatan gue sebagai musisi ya. Maksudnya gue tidak mau provokasi. Ya, apa-apa, limpahkan aja. Biar teman-teman juga yang baru mau masuk ke dunia kita tuh tahu situasinya kurang lebih. Jadi mereka bisa mikir-mikir dulu. Jangan sampai mereka udah mencoba untuk kayak, oh gue yakin nih ternyata mereka gak siap sama hal-hal yang kayak gini kan. Ini kan isu yang betul. Gak kelihatan gitu loh. Orang tanya, wah main musik, wah senang, enak ya dibayar main musik kayak tadi yang kalian bilang. Cuma gak seindah itu gitu. Masih banyak behind the story yang lu pada gak tahu gitu beratnya. Maksudnya, jadi ada banyak struggle
yang lu nggak tahu gitu loh. Iya, kayak betul. Misalnya gini, gue pernah manggung itu sampai cairnya tuh gue udah nggak tahu ini manggung kapan, saking lamanya sampai gini, udah gue lupain nih duit, sampai ke ya udahlah ya gitu loh. Iya, benar. Tahu ini manggung kapan nih? Habis itu begitu lihat di mutasi ada nama ini, oh gue tahu ini event yang ini ternyata gitu loh. Baru ketahuan ya. Dan gue pernah manggung H-1 udah cair. Gue pernah manggung hari H sebelum main cair. Halo, coba ulang. Putus tadi. Manggung belum dibayar sampai sekarang juga ada gue. Ada tuh ya? Ada bang. Ada Anjir. banget. Ya udah nggak boleh tanya ya sama siapa. Iya. Jangan. Terus. Maksud ini cuma curhat aja. Jadi maksud gue gini teman-teman. Ketika orang-orang ataupun orang-orang event ataupun manajemen bentar gue ganti ini bentar biar nggak potong. Jadi gini teman-teman, kalian mesti tahu bahwa kita tuh susahnya mengatur keuangan sebagai musisi itu juga sebenarnya gara-gara gini. Ada beberapa orang finance yang gue gak paham aja cara kerjanya seperti apa gitu. Jadi kayak kadang-kadang duit cairnya tuh nggak bisa diprediksi kapan. Ya. Gitu loh. Ada yang ada beberapa manajemen artis ataupun orang-orang finance yang bagus banget kerjanya, kayak dia udah sesuai deadline, cair tanggal segini. Oke, jadi gue bayangkan gini, kalau misalnya semua musisi kita semua tahu dan bisa pasti bahwa cairnya tanggal segini, kita udah bisa ngitung. Ngerti nggak lo? Kayak sama orang gajian lah. Ya benar. Tetapi karena kadang-kadang cairnya itu suka nggak ketebak, jadi akhirnya susah kita ngatur keuangannya, gitu loh. Jadi akhirnya kita freelance kan gitu loh. Sementara kalau kita mau menuntut lebih atau dalam tanda kutip bersuara agak sedikit keras dari yang sebelumnya, kita dianggap pelawan. Nah, susahnya begitu ke teman-teman. Kalian mesti tahu bahwa kita sebagai freelance musician, sometimes kita bermasalah dengan masalah hierarki lah. Ya balik lagi ini isu yang terjadi di Indonesia ya, karena kita kalau compare keluar ya beda lagi ininya treatnya. Gitu. Oke, yang apa? Masih ada terus. Dan masalah financial ini akhirnya nyangkut ke yang nomor 3, duka yang nomor 3. Sangat berkesinambungan. Yang ketiga apa nih? Duka yang nomor 3 adalah pada akhirnya banyak sekali planning yang gue rencanakan untuk hidup gue, goals yang gue bikin untuk hidup gue, pada akhirnya semuanya berantakan. Maksudnya bukan berantakan sih, maksudnya tidak tepat sasaran. Oke. Karena jujur sama diri kita sendiri, berapa sih dari kita punya goals atau plans dalam kehidupan kita yang tidak melibatkan uang? Mungkin hampir semuanya, mungkin setengah dari. Ya oke. Gitu. Apalagi misalnya kayak gue sama lu kan sama-sama musisi nih, pasti kita punya planning dalam diri kita yang dimana kita mau menghasilkan karya, dan yang namanya karya butuh uang, ya betul modal, betul. Nah jadi itu suka dukanya sih seperti jadinya itu. Jadinya itu agak terhambat ya. Yes, betul. Ya oke, jadi itu 3 suka dan 3 duka dari seorang Samuel Rusli ya, lumayan sedih. Tapi benar yang semua yang dia bilang itu adalah yang kita rasakan dan kita alami. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk, yang mungkin masih sekolah ataupun emang sekarang lagi bimbang antara, karena gue juga sempat ada di fase itu, kayak karena kan kalau lo kan kuliah musik kan jelas gitu, abis itu lo akan bermain musik. Kalau gue kan kagak kuliah musik ya, jadi gue juga ada di fase kayak ini kok farmasi ya, farmasi dan akuntansi. Jadi gue sempat ada di fase kayak mikir ini bisa main musik ya, atau ya maksudnya kalau dulu pas masih sekolah berpikir kayak nggak bodo amat pokoknya gue main musik. Ketika udah kuliah dan juga gue sempat kerja dan kuliah, ya akhirnya sempat terbesit untuk kayak apakah benar ya bisa nggak ya hidup dari musik gitu. Dan otomatis kan kerjaan yang misalnya kuliah gue itu kan ibaratnya kalaupun gue kerja mengikuti itu kan at least udah ada kepastian, maksudnya ya gue bakal bisa ngasilin duit ya pasti, karena kan gue sarjana gitu. Ada di fase. Jadi buat teman-teman yang lagi di posisi itu mungkin bisa mengamati, memikirkan kembali dan juga menguatkan mental kalian kalau kalian memang mau masuk di dunia musik. Gue baru ingat satu hal ini. Sebenarnya ini nasihat singkat banget untuk teman-teman semua yang lagi
mengejar mimpi kalian sebagai seorang musisi, kayak oke, memang harus latihan musik dan segala macam, perbanyak ilmu kalian, nongkrong dengan orang yang benar, membangun koneksi dan pintar membawa diri, itu sebenarnya benar banget. Tetapi ada satu hal yang kalian harus persiapkan dari sekarang, mulai belajar mengatur keuangan. Itu financial planner itu. Ya, financial planning sih sebenarnya lebih tepatnya. Planning maksud gue. Planner tuh adalah orangnya. Orangnya ya, grammatically financial planning. Gitu. So grammar kayak guru bahasa Inggris. Wah, tapi seru banget nih ngobrol sama Sam, gak berasa ya anjir. Pasti ya. Nah, gue sebenarnya punya sedikit challenge. Anjir, jangan pakai anjir ya kalau ngomong sama gue, saya sorry. Oh iya, sorry Pastor. Jangan dibahas dong kayak gitu dong. Padahal gue mau bahas ini nih di challenge ini. Aduh. Oke, gue mau sebenarnya challenge-nya ini baru gue pikirin tadi sih, berapa second sebelum gue ngomong ini sih. Ini yang lu dijapri sama gue dengan yang namanya tindakan-tindakan. Iya, improvisasi. Ya, ini namanya improvisasi. Ya. Oke, gue punya, karena gue juga nggak mikir banyak dan nggak punya ini, jadi gue punya challenge kayak biasa sih sebenarnya, banyak sering kita lihat lah. Tapi mungkin gue akan sedikit berbeda dengan gue akan beri 3 pertanyaan cepat dan lo harus jawab dengan cepat. Setelah itu baru lo harus menjelaskan alasannya. Tapi mungkin jelasinnya juga nggak perlu lama-lama. Kayak mungkin dalam satu kalimat kayak misalnya nih pilih misalnya apa ya? Kayak pilih botol apa gelas gitu. Misalnya botol gitu. Oh ya udah, misalnya alasan kenapa? Ya botol bentuknya gue lebih suka. Masa gue nggak enak kayak gini. Nggak sebut nama dan oknum. Oh enggak. Ini enggak ada urusan sama orang lain. Ini tentang pribadi Ale aja. Oke. Dengan pribadi lu aja. Enggak mungkin dong gue sebutin Anya Geraldine apa Dian Sastro gitu kan, enggak kan. Kalau itu udah pasti jawabannya Dian Sastro kalau gue. Bisa acting dan dia penyanyi juga. Iya, dia bisa masak, dia punya anak. Apa hubungannya? Oke, gue pikirin dulu ya tiga pertanyaan, cepat ya. Sebentar. Oke, yang pertama. Pendeta drummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drummer. Ya lama, kayak lama, more than 10 seconds. Soalnya gini. Taruh dulu penjelasan nanti aja. Oke, yang kedua. Produce band apa produce penyanyi solo? Produce penyanyi solo. Oke. Yang ketiga. Ini menurut gua agak berat. Bokap atau nyokap? Wah. Ya kan nanti ada alasannya. Oke, bokap. Oke. Ya udah 3 aja. Gampang, gak usah terlalu banyak-banyak. Karena kalau yang berikutnya udah pasti nama orang. Jadi mending situ aja. Oke, yang pertama alasan singkatnya aja. Pastor, pendeta tadi atau drummer? Kenapa memilih drummer? Oke. Karena buat gue gini, untuk menjadi seorang pastor itu panggilan. Oke. Gue tidak bisa jadi pastor. Apa? Tidak apa? Bisa milih untuk gue mau jadi pastor gitu, nggak bisa gitu. Kalau misalnya gue memang panggilannya ke sana, memang gue pada akhirnya harus memilih. Tetapi itu bukan suatu pilihan yang random yang bisa kayak, aduh gue lagi malas main drum nih, pendeta gitu loh. Tidak seperti itu. Ya, lagian dengan gue bisa jadi seorang drummer, sebenarnya khotbah yang paling murni keluar dari diri lu dan cara lu menghidupi diri lu kesehariannya seperti apa. Itu khotbah. Jadi dengan jadi seorang drummer, gue juga bisa menjadi kesaksian dengan kehidupan pribadi gue ataupun dengan drumming gue gitu. Ya benar. Oke, make sense sekali jawabannya. Oke, yang kedua tadi produce penyanyi solo atau band? Kenapa lebih memilih penyanyi solo? Karena gue kalau misalnya di band itu, kalau misalnya workshop band ataupun misalnya gue produce band itu kepala. Sementara gue kan orangnya dominan banget ya. Pasti. Oke gitu teman-teman, gue sama Lodeng itu lumayan sering beradu argumen karena gue sama dia sama-sama dominan soalnya gitu loh. Jadi kayak ya udah. Gue nggak dominan lah, gue resesif. Jangan bangun image di sini. Oke, terus lanjut. Yang gini, sebenarnya kenapa gue langsung memilih untuk langsung pilih jawaban cepat, gue memilih untuk produce artis solo karena gue lebih banyak punya pengalaman di situ. Gue sejujurnya tidak pernah produce band. Kalau artis solo gue udah beberapa kali gitu loh. Kayak maksudnya kan
walaupun gue tidak produce langsung, cuman kan lu ingat ya waktu Trisol itu aransemennya kan gue yang aransemen bareng sama lu di Pejaten kan, di rumah lu, di kamar, inget gak lu? Iya, single pertama ya. Habis itu kan, maksudnya gue udah pernah sama Indah Anastasia, dan semua produser-produser yang menjadi panutan gue, salah satunya Kak Denis Nusi, gue sering melihat pekerjaan dia dalam hal memproduce artis solo. Jadi gue lebih paham dan masih gue lebih banyak bekalnya untuk memproduksi artis solo. Gitu aja. Okay. Walaupun sebenarnya secara prinsip dan secara kinerja mungkin sama aja. Cuman kalau misalnya artis solo gue lebih pede gitu. Oke, ya mungkin ada akan waktunya ya untuk mencoba dan juga mungkin ada kesempatannya untuk mencoba memproduksi band. Karena band tuh benar banyak kepala itu justru akan lebih susah gitu. Iya. Oke, yang terakhir, lumayan. Yang terakhir, ini pertanyaan sebenarnya agak nggak itu, maksudnya kita semua diberkati dan juga diberi kesempatan untuk mengalami kasih sayang dari keduanya ya. Cuman gue iseng aja milih. Kalau dari kacamata Samuel kan biasa ada orang yang si anak ini lebih ke nyokap banget atau lebih ke bokap banget, gitu kan. Nah ini Ale memilih bokap nih. Beta tadi mikir nyokap loh, karena setahu gue lu lebih deket sama nyokap kan, dan ya mungkin nyokap lebih aktif di sosial media, cuman kayak deket banget sama nyokap ya, ternyata bokap loh. Kenapa? Why bokap? Nah makanya gini, kenapa susah, karena gini, sebenarnya gue equally deket sama dua-duanya. Gue deket sama bokap, gue deket sama nyokap gitu loh. Cuman gini, sama bokap gue lebih banyak habisin waktu gue dalam hal yang lebih serius, formal, gak formal, dalam segi rohani. Jadi banyak deep talks atau banyak deep thoughts yang lebih banyak gue share tentang kehidupan dan segala macam itu ke bokap. Kayak kalau nyokap itu memang nyokap gue tuh bawaannya yang fun, yang ketawa-ketiwi. Hura-hura ya. Kalau bokap gue tuh bawaannya lebih wibawa dan lebih bapak gitu loh. Jadi karena gue orangnya suka ngobrol, gue orangnya suka ngomong yang deep dan segala macam. Akhirnya gue lebih banyak menghabiskan waktu sama bokap, dan bokap itu kan yang paling kayak misalnya gue waktu di Surabaya dibiayain kuliah sama bokap, jadi kayak gue tahu tuh fight-fightnya bokap, financial issue-nya pada saat itu seperti apa. Waktu gue kuliah di Jakarta, financial bokap kayak jadi gue lebih banyak curhat sama bokap, lebih banyak ngomong sama bokap dan segala macam. Jadi akhirnya itu yang lebih memilih gue secara directly, gue pilih bokap. Karena gue sebenarnya banyak ngobrol sama bokap aja sebenarnya. Oke. Menarik. Gila, seru banget ya tadi challenge-challenge. Sebenarnya mau yang lebih seru lagi sih, cuman ntar disensor nggak enak. Jadi kita sampai situ aja. So, nah ini terakhir nih buat ini nih. Ini terakhir. Misalnya masih mau challenge juga nggak apa-apa. Apa? Kenapa? Wah, minum dulu ya. Kenapa? Kalau misalnya nggak apa-apa, gue akan jawab semuanya. Telanjangi gue. Jangan, karena Ale juga tahu rahasia beta. Gue tahu rahasia lu, tapi gue menghargai batas, karena ini acara lu bukan acara gue. Iya, balas dendamnya di acara lain. Atau di enggak ya, enggak ada pembalasan dendam tuh enggak boleh ya. Enggak. Karena pembalasan milik Tuhan, bukan milik anak-anak. Keren. Ini. Drumming pastor drumming apa gimana tuh? Oke, so ini terakhir ya. Terakhir, thank you banget saya udah boleh seru-seruan bareng Loading. Mungkin ini karena lagi di mana nih? Karena lagi di Makassar, jadi kita nggak ajak main drum. Nanti mungkin kalau ada next meeting atau next interview mungkin bisa kita kasih sedikit ya main drum ya. Haleluya. Gila. Ya udah nih, yang terakhir. Sebenarnya tadi Ale sudah sempat memberi jawaban itu sih sedikit. Standar pesan dan juga mungkin ada masukan buat teman-teman pendengar Serundeng yang mungkin baru mau masuk dunia musik profesional, dunia session mungkin atau dunia reguler ya, musik secara keseluruhan lah. Pesannya apa? Ataupun mungkin teman-teman yang udah masuk tapi kayak masih bingung mau ngapain, kok gue masih di sini aja. Karena lu pasti ada di fase itu juga kan, kayak tadi yang lu bilang pas masuk kuliah, ini gue bakal gini-gini doang apa gimana sih? Nah, ini kan mungkin pesan-pesan buat mereka yang mungkin bisa menjadi semangat juga gitu. Versi Samuel Rusli. Oke. Ini ada 5 prinsip utama gue sih. Gue akan langsung aja. Ini sama Pancasila beda kakak adik tuh dia. Yang pertama adalah koneksi yang benar. Pilih teman-teman yang baik. Pilih teman-teman yang betul-betul satu frekuensi sama lu, yang lu tahu bisa membangun karir lu. Bukan dalam segi pemanfaatan mereka dari asas manfaat, tetapi lu pilih teman-teman yang betul-betul satu frekuensi yang bisa mengerti bahasa musik lo. Yang pertama. Oke. Yang kedua, lu harus bisa tahu bahwa diri
ke dalam suatu tongkrongan. Karena tidak semua tongkrongan memiliki budaya yang sama. Baik itu dari segi obrolan ataupun dari segi bercanda. Karena ini penting banget dan krusial banget. Karena kadang-kadang bercandaan di kelompok A bisa dianggap menyerang di bercandaan kelompok B. Gitu ya, benar, setuju. Yang ketiga adalah jangan terbuai dengan kata-kata yang penting attitude, skill mah nggak usah. No. Attitude dan skill sama pentingnya. Ya, itu harus berjalan beriringan. Apa sih? Ya, attitude itu apa sih? Yaitu cara lu bawa diri dan segala macam. Attitude itu tidak sempit, teman-teman. Attitude itu bukan cuma kayak datang telat dan segala macam. Attitude itu lebih ke lu sebagai personal, bukan sebagai musisi tapi sebagai human being. Oke. Malas latihan juga bentuk dari attitude yang nggak baik untuk lu sebagai seorang musisi. Jadi buat gue skill dan attitude itu jalannya harus barengan. Oke, 3. Yang keempat adalah lu sudah harus benar-benar pintar mengatur keuangan lu. Setelah mendengarkan fakta yang gue jabarkan tadi, itu sangat memperlengkapi kalian untuk musisi-musisi yang mau nanti menjadi musisi di manapun itu, mau di Jakarta, mau di kota kalian dan segala macam. Harus benar-benar pintar mengatur keuangan. Yang keempat. Dan yang kelima adalah jangan mematokkan perkataan orang sebagai tolak ukur karya lo. Lo berkarya, kalau misalnya ada orang memberikan lo suatu masukan yang positif untuk mengembangkan, untuk perkembangan lo, bagus, itu lo harus dengerin. Tetapi kalau misalnya lo mau berkarya, tetapi berhenti karena lo takut dikatain, takut dihina, takut diomongin, dude, people will always have something to say about us. So just do whatever the best that you can do. Lo bikin aja yang paling bagus dan segala macam. Karena kenapa teman-teman? Di saat lo sibuk dikatain sama mereka nggak ngapa-ngapain. Sementara lo sedang membuat sesuatu. Ya. Terus berkarya aja. Iya, pokoknya. Jadi 5E. Iya benar. Karena netizen will never die ya. Maksudnya dia akan selalu ada tuh. Jadi lo nggak bisa tunggu. Iya, nggak bisa nunggu sampai dia nggak ada. Iya, betul. Sekarang gini deh. Maksudnya kalau misalnya lu mau tungguin orang sampai berhenti komen baru lu mau berkarya, kapan men? Orang akan selalu komen. Iya benar. Benar. Gila, ya so itu 5 ini ya. Kayaknya Ali udah persiapin loh, padahal beta baru tanya sekarang loh. Nggak sih, soalnya kan sebelum ini kan kita sempat ngobrol dulu soal ini kan. Jadi 5 pedoman ya, itu sangat menarik buat teman-teman itu, dan juga itu sangat jelas ya, itu benar-benar ciri-ciri seorang pengajar ya, memang sebagai my friend nih, sebagai pengajar dia selain ilmu dan juga wawasan, dia public speakingnya bagus banget. Gitu ya. Jadi teknik berkomunikasi itu penting loh. Teknik berkomunikasi tahu banget. Teknik berkomunikasi itu sangat penting loh. Gak hanya di panggung. Kalau di panggung kita mungkin berkomunikasi dengan alat musik kita masing-masing. Tapi kalau di direct message Instagram. Itu di situ pembelajaran paling bagus tuh, public speaking by DM tuh. Berharga. Oke, gue akan juluki dia Samuel Rizky di public speaking of DM. Ini akan judul serundeng yang sangat menarik. Karena buat teman-teman yang gak sering, tapi mungkin pernah di DM untuk ngobrol, itu adalah salah satu pembelajaran public speaking dari teman aku. Jadi untuk semuanya yang aku DM, yang pernah aku DM, jangan GR, itu latihan public speaking kok. Iya, jangan GR, kalian jangan GR. Kalau kok dia baik banget? Iya, dia lagi belajar public speaking yang baik, memang. Iya kan? Sebenarnya alasan aku DM kalian itu ada 2 sebenarnya, public speaking sama prospek bisnis. Kamu mau aku produserin enggak? Kamu mau bikin cover sama kalau kamu suaranya bagus, kamu bagus banget. Nah, itu bisa jadi mau diproduserin tuh. Ya. Itu prospek bisnis. Ya, itu halal kan? Enggak itu balik lagi tergantung perspektif kalian. Nah, ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman netizen yang kayak, kok dia DM gue sih, misalnya tiba-tiba di DM sama Ahmad Dhani gitu. Atau DM sama siapa gitu kan, kayak jangan senang dulu, belum tentu dia mau produserin kalian atau mungkin dia mau deketin kalian. Gitu. Mungkin dia lagi latihan public speaking? Iya bener, random sih gitu. Ya wes lah, oke. Ini obrolan sangat menarik banget. Gue senang banget nih hari ini, walaupun kita ini kalau kayak Taran, aku di sini dan kau di sana. Hai, kita berjumpa via Zoom meeting. Gila. Gitu. Jadi Sam ini lagi di Makassar selama udah berapa lama nih Sam di Makassar? Udah 2 minggu sih, udah mau sebulan malah.
Udah mau sebulan ya. Ya walaupun kita berbeda itu, tapi kan dia juga tetap bermusik di Makassar. Puji Tuhan. Iya, Ya betul, kan. betul. Gue tetap bermusik di Jakarta. Pokoknya sehat-sehat terus buat Samsoy dan juga keluarga. Ya. Thank you banget udah mampir di Serundeng. Buat teman-teman jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dinyalain nih loncengnya biar ada notifnya nanti ketika ini tayang. Sama satu yang paling penting, teman-teman jangan lupa di share ke semua teman-teman kalian videonya, oke? Iya, karena ini sangat bermanfaat gitu untuk wawasan. Ini nggak ada di kuliah musik tuh nggak ada. Jadi cuma ada di Serundeng. Jangan lupa di subscribe Moe Production. Sedap, ini dia. Jadi untuk selain kalian perlu kuliah, kalian juga perlu follow Serundeng karena ada ilmu-ilmu yang kalian nggak dapatkan di sekolah kalian ada di Serundeng. Itu. Mau tahu Moe Production itu apa dan juga seputaran apa kerjaannya, bisa di follow di Instagramnya @moeproduction. Gitu. Ntar ada di sini ya, bisa dilihat. Dan juga boleh di follow teman saya kalau mungkin ada yang belum follow my friend Instagramnya. O-nya 2. @samsoy O-nya 2. @samsoy O-nya 2. Twitter juga sama ya? Sama. Oke, Friendster udah habis? Ya nggak ada. Saya cuma pakai Facebook. Saya cuma pakai Instagram sama Twitter. Oh, Facebook juga nggak ya? Udah nggak aktif ya? Kalau ada yang nemu foto gue di Tinder tuh bukan gue ya. Gue udah gak pakai Tinder. Oke, itu pasti admin. Gue pakai Bumble. Dia nggak ada di Tinder, dia ada di WeChat. Oke, sama gue juga dong, Laudeng @laudeng. Jangan lupa di follow dan juga mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, kalau tadi masih ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau nanya lebih spesifik tentang kehidupannya dan juga mau minta konsultasi dengan Samsoy, boleh langsung DM beliau. Benar? Atau mungkin kalian mau aku dan Laudeng bikin ada episode berikutnya? DM aja bisa langsung. juga. DM aja langsung. Mungkin ada kayak, Bang bikin apa gitu yang mau kalian, mungkin bisa kita pertimbangin ya. Bisa banget. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thanks for watching. See ya. Deh.